Pendatang baru di komunitas kripto melihat yang sudah veteran kripto berharap ada wawasan yang memberi arah jelas tentang pasar yang bikin bingung ini. Apakah benar ada rahasianya untuk bisa berpikir ke masa depan? Di video ini kami akan menunjukkan kalian caranya gimana membuat probabilitas dan prediksi terkait pasar di masa depan. Sama seperti Doctor Strange bisa melihat masa depan. Oke, let's go! Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords, komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia. Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri, kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas. Pelajari lebih lanjut Guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server Discord kami, kunjungi website chainlords.io, dan silakan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami. Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti, terutama sebagai pemegang token Glory, yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini. Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga. Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut. Baik guys, kita bisa mulai hari ini dengan melihat masa depan nih. Veteran kripto yang sukses itu tahu bahwa trading kripto adalah bisnis dengan hasil probabilistik. Pemikiran probabilistik ini pada dasarnya hanya mencoba kira-kira kemungkinan hasil tertentu di masa depan menjadi kenyataan. Well, setahu saya melihat masa depan itu tidak mungkin sih. Tapi trader harus memprediksi dengan melihat setiap kemungkinan yang ada terlebih dahulu. Banyak dari kalian tahu soal Doctor Strange. Doctor Strange itu travel ke masa depan untuk melihat 14.605 kemungkinan yang berbeda melihat konflik dengan Thanos di masa depan. Kalau dia hanya menghabiskan 1 jam di setiap masa depan, dia perlu menghabiskan sekitar 1.600 tahun untuk belajar tentang itu. Tapi ya anyway, kalau kita ngomongin ilustrasi dengan kehidupan nyata kayaknya lebih cocok deh daripada hanya referensi film Marvel. Jadi mari kita kembali ke masa lalu. Jadi kalau kalian lihat di layar, inilah tampilan chart 1 harian untuk ETH USD pada penutupan harian tanggal 19 Mei. Saat pasar crash di bulan Mei 2021, itu butuh 8 hari bagi Ethereum dari sekitar $4.400 jadi ke bawah $1.800. Selama crash, kalian bisa mempertimbangkan 4 kemungkinan skenario untuk masa depan. Kalau membantu, ini ada gambaran dari salah satu partisipan pasar terkenal di kripto kalau kalian tahu namanya Kobe, tentang gimana grafik masa depan melalui 4 skenario yang berbeda. Skenario pertama, pasar sudah mengalami siklus boom atau bust seperti tahun 2017 dan sudah ada di puncak. Kita bisa mengharapkan pola klasik shoulder. Skenario kedua, pasar akan tenang dulu sebelum mengalami bubble ganda seperti tahun 2013, terus bullish lagi menjelang akhir tahun. Skenario ketiga, pasar hanya akan turun terus dan bikin orang wreck parah seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Skenario keempat, pasar akan pulih instan dan meroket ke level all time high baru dengan sangat cepat. Tentu aja ada sedikit variasi dari setiap skenario di atas dan skenario lain yang tidak masuk pertimbangan karena lebih kecil kemungkinannya, misalkan sideways selamanya. Setelah memperhitungkan semua kemungkinan hal bisa terjadi, trader yang baik itu akan mengevaluasi seberapa besar kemungkinan setiap skenario terjadi. Saat berada di bawah crash, mereka mungkin akan memberi bobot seperti ini. Kemungkinan terjadi skenario pertama itu 45%. Untuk skenario kedua itu 45%. Untuk skenario ketiga itu 5%, dan 5% terakhir untuk skenario yang keempat. Akibatnya, kalian yakin skenario 1 dan 2 memiliki kemungkinan yang sama-sama, masing-masing 45%. Tapi tidak lupa mempertimbangkan bahwa skenario 3 dan 4 juga mungkin. Dengan mengevaluasi kemungkinan trading terbaik untuk setiap skenario di atas, mereka ya cukup sederhana. Kalau skenario pertama, kita keputusannya beli di harga rendah dan jual di saat menyentuh pola shoulder di atas. Skenario kedua, ya beli juga. Beli di harga rendah, terus kita hodl untuk ATH baru. Skenario ketiga, kita jual, karena ya menukik sampai 0 takutnya. Skenario keempat, baru kita beli, akan menyentuh all time high baru lagi nih. Yuklah kita gas. Jadi dengan perkiraan ini, membeli adalah posisi trading terbaik dalam 95% skenarionya. Diperkirakan ada peluang 50% untuk all time high baru, peluang 45% untuk jual sedikit di bawah all time high sebelumnya, dan peluang 5% kena wreck. Jadi kalau kita bicara soal angka nih, 45% peluang tuh dapat profit 80%. Beli pas $2.000 dan jual dengan rasa puas di sekitar $3.600. Terus 50% peluang dapat lebih dari 100% profit, beli pas $2.000 dan jual di atas all time high baru.
Kemungkinan terkecilnya itu 5%, kita loss 20%, di mana kita beli pas $2.000 dan pasar nuki rendah, akhirnya harus di cut loss di angka $1.600. Nah, sekarang tradingnya tampak simpel, beli pas $2.000, evaluasi ulang di dekat $3.600 dan tetap pegang rencana keluar atau exit kita. Jaga-jaga skenario di mana pasar semakin crash ke titik rendah yang baru. 95% skenario itu menghasilkan setidaknya 80% profit. 5%-nya skenario rugi 20%, jadi tampak sepadan dengan risikonya. Kalau seorang trader sudah hold aset dan belum keluar, baik sebelum crash atau pas awal mulai nge-crash, mereka masih bisa pakai informasi dan perkiraan ini untuk memutuskan hold daripada panik jualan terus dikasih asetnya ke VC yang besar kayak Alameda yang malah mereka serok akumulasi di harga rendah. Sekarang kayaknya relevan juga untuk kita ngobrol soal Dogecoin dan Elon Musk. Elon itu banyak tweet tentang Doge sepanjang tahun 2019 dan 2020. Selama bull run itu dia mulai promosi berat Doge di bawah $0,01 kasarannya. Chartnya itu tampak seperti ini di layar. Skenario masa depannya mungkin terlihat seperti ini. Skenario pertama dia terus shilling, promosi berat gitu kan, dan Doge naik. Skenario kedua, dia terus shilling tapi Doge gagal naik. Skenario ketiga, dia nggak shilling lagi tapi Doge tetap terbang. Skenario keempat, dia tidak shilling lagi tapi Doge jadi turun. Dengan kemungkinan itu setiap skenario yang pertama 75%, skenario kedua 10%, skenario ketiga dan skenario keempat 7,5% masing-masing. Karena Elon udah shilling gitu kan, udah promosi berat sepanjang 2019 dan 2020, kalian bisa bilang kemungkinan besar dia akan bersandar pada euforia pasar yang terlihat lebih baik, dan ya dia akan sedikit membantu Doge untuk terbang. Tentu aja dia mungkin shilling tapi nggak berhasil bikin harganya naik. Dan dia mungkin disuruh tim kepatuhan atau penasihatnya untuk tidak tweet tentang hal itu lagi, seperti yang dilakukan selama 2019 dan 2020 yang parah dia promosinya. Dalam skenario di mana Doge itu naik, yaitu skenario 1 dan 3, totalnya itu terjadi 82,5%. Perkiraan yang sederhana tapi konservatif itu memiliki potensi terbang 350%, yang mana akan membuat Doge mencapai 3 atau 4 sen. Dalam skenario di mana Doge tidak naik, yaitu skenario 2 dan 4, itu cuma 17,5% peluang. Mungkin bisa jual di kisaran harga saat itu dan gagal bertahan di level harga sideways sebelumnya, atau mungkin turun 50% skenario terburuknya. Dan dengan perkiraan ini, ya peluang yang lebih besar 82,5% itu kita dapat profit kelipatan 3-4 kali dari taruhan kita. Dan peluang yang lebih kecil gitu kan, atau sedang, itu kita cuma rugi 50%. Ya bukan cuman sih, 50% juga banyak. Tapi untuk beberapa orang, ini tampak sepadan dengan risikonya. Oke, jadi kita ngomongin soal angka dan probabilistik tentang masa depan. Teorinya bagus, tapi gimana cara kita bisa memperkirakan kemungkinan skenario tadi? Kobe itu sengaja membuat ini semua terlalu simpel sih. Tapi dia pikir kita perlu eksplor beberapa nuansa dalam perkiraan atau prediksi kemungkinan masa depan dan probabilitas. Menurut asumsi dia, pertanyaan utama yang harus kita tanyakan adalah gimana kita muncul dengan skenario-skenario tadi? Gimana kita menghitung perkiraan kemungkinannya? Sejujurnya, dia bilang ini semua hanya tinggal menebak ditambah dengan bumbu pengalaman dan juga feeling sebagai trader dan investor. Harapannya kita jadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari siklus pasar ke siklus pasar berikutnya. Cara yang baik untuk mengedukasi informasi tebakan kita tentang masa depan adalah dengan melihat yang sudah terjadi di masa lalu. Refleksi tentang pasar dan aset bisa memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kan masa lalu juga terjadi karena ada sekelompok orang yang sama-sama ada orang yang cerdas, ada orang yang ceroboh, ada orang yang emosional, ada yang tidak rasional, dan ya orang-orang itu semua orang yang sama dengan yang ada di masa sekarang. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan sederhana, mungkin kayak, adakah koreksi lebih dari 50% yang tidak menandakan akhir dari bull market? Kalau ada, gimana koreksi pertengahan siklus sebelumnya itu? Pertanyaan lain mungkin kayak, apa yang terjadi setelah koreksi 30% di masa lalu? Adakah alasan yang membuat kali ini siklusnya berbeda? Gimana performa Doge terhadap Bitcoin secara historis saat bull market? Apa aja target konservatif untuk harga di pucuknya bagi pasangan Doge BTC? Gimana cara altcoin dengan perhatian tinggi dan sensasi besar itu bisa bertumbuh di masa lalu? Kayak apa chartnya mereka? Apakah tampak seperti kayak yang sedang hype sekarang?
Berapa banyak kelipatan profit Bitcoin dari all-time high sebelumnya, misalkan siklus 2013, ke yang siklus berikutnya di 2017? Apakah kelipatan itu masuk akal untuk aset yang memiliki market cap serupa dengan yang terjadi pada Bitcoin di tahun 2017? Pertanyaan lain mungkin kayak apa yang biasanya terjadi ketika aset itu ditambahkan ke bursa exchange yang besar, kayak Coinbase, Binance, dan kawan-kawannya. Guys, sejarah itu tidak berulang tapi berima. Mark Twain pun mungkin akan memberitahu kita bahwa pola yang cocok dengan data historis secara langsung atau berhubungan dengan pasar itu dapat membantu kita mencari model perkiraan masa depan. Mungkin bisa tahu kemana harganya dan seberapa besar kemungkinan skenario itu. Ingat ya, kata kuncinya kemungkinan. Trader berpengalaman itu tahu lebih banyak tentang pasar, jadi daripada menjawab pertanyaan sederhana kayak di atas tadi, mungkin mereka lebih cenderung mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks tentang masa lalu dan memasukkan beberapa metrik pasar ke dalam pertanyaan itu. Mereka akan mempertimbangkan hal seperti open interest, order flow, profit volume, entropi, atau apa aja metrik dan data yang mereka anggap informatif. Tapi ya ide dan pendekatan umumnya itu sama, bahkan saat perbandingan historis itu menjadi semakin kompleks. Jadi kalau kami ingin tutup hari ini guys, jangan coba ini di rumah, kecuali kalian berpengalaman. Trader retail yang orang-orang biasa seperti kita seringkali buruk dalam mengevaluasi aset kripto karena mereka tidak familiar dengan manfaat teknologi, tidak familiar dengan cara meriset fundamental, tapi mereka juga sangat buruk dalam mengevaluasi harga aset kripto karena mereka tidak familiar dengan konsep perdagangan, tidak familiar dengan chart harga, tidak paham dengan pasar keuangan. Dan kalau seorang trader itu membuat perkiraan yang buruk atau dia bias tentang hal yang bisa terjadi di masa depan, ya perhitungan probabilitas mereka itu jadi otomatis buruk juga. Dan mungkin malah mereka bisa aja kehilangan semua uang. Secara realistis guys, kami pikir 95% orang yang menonton video ini, kalian teman-teman sekalian, sebaiknya tidak perlu aktif trading pasar kripto. Hanya dengan memiliki exposure ke kelas aset yang tumbuh paling cepat dalam dekade terakhir ini tuh sudah bagus. Dan potensi cuan berlipat ganda dari beberapa posisi trading itu tidak sebanding dengan risiko kalian kehilangan exposure tadi. Kalau kripto berhasil memenuhi misi sosialnya, masih ada banyak banget guys keuntungan jangka panjang. Dan itu lebih baik bertahan daripada kita mencoba mengejar roket kesana kemari, berusaha menikmati profit instan dalam jangka pendek. Namun kami tahu banyak dari kalian yang mungkin butuh trading aktif. Jadi kalimat penutup kami juga realistis. Oke, mungkin kami hanya bisa mengingatkan kalian untuk mengurangi sedikit risiko, terutama dengan situasi pasar saat ini. Jalani segala sesuatu dengan lebih perlahan dan lebih hati-hati. Buang keinginan kita untuk jadi cepat kaya. Mulailah membuat jurnal pemikiran probabilistik ke dalam trading atau investasi kita. Dan lalu renungkan, kenapa kalian sampai kehilangan uang sampai rugi bandar. Kita lebih baik refleksi diri daripada menyalahkan orang lain, menyalahkan whales, atau menyalahkan tukang manipulasi pasar. Bagaimanapun, ini semua bukan saran investasi. Republik Rupiah itu bukan penasihat keuangan. Jadi ilegal untuk kami memberikan saran atau nasihat keuangan apapun, entah itu jual, beli aset tertentu. Ini hanya membagikan beberapa cara dari Kobe dan mungkin orang lain juga yang sempat kami ajak bicara untuk bisa memandang gerakan harga jangka pendek atau menengah biar tetap rasional. Utamakan kalem dan profesionalitas. Ya meskipun ada juga yang all in dan berhasil menjadi dekabilioner. Jadi guys, pada akhirnya semua keputusan kembali di tangan kalian masing-masing. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka silahkan like dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.